Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita datang di tempat yang mubarakah ini dalam rangka menunaikan salah satu dari kewajiban-kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal salat kita, salat jamaah kita, dan teristimewa saya kira bahwa kita masih dalam bulan suci Ramadan. Kita berada pada subuh yang ke-20 ini. Mudah-mudahan intensitas semangat kita semakin bertambah dan semakin semangat untuk menanti satu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, bahwa ada satu malam dalam bulan ini yang luar biasa. Bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala yaitu 1000 bulan. Maka tentu kita tidak ingin melewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini tema kita akan berbincang-bincang tentang sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita, ada satu sifat yang menonjol yang luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan selain Ramadan, yaitu sifat kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan yatadarasuna al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil misk. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat menarik bagi kita dari hadis ini bagaimana kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia terbaik, manusia paling dermawan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedermawanannya itu semakin dahsyat di bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril, dan di mana Jibril menemuinya untuk mengajarkan Al-Qur'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya melebihi dari
angin yang bertiup. Subhanallah. Hadis ini ditegaskan dari hadis Anas bin Malik bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana asja'un nas wa ajwadun nas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berani, dan juga Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Bahwa dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah memiliki sifat kedermawanan yang luar biasa. Tetapi kedermawanannya itu semakin bertambah, semakin dahsyat memasuki bulan Ramadan. Kenapa kira-kira jamaah subhanahu rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Ada dua stressing dalam hal ini. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kemudian berinteraksi dengan Al-Quran di malam-malam harinya, di mana ketika Jibril alaihissalam datang untuk mengajarkan Al-Quran, maka tentu bagi kita bahwa belajar dari hadis ini, waktu-waktu kita tentunya semestinya kita banyak meluangkan untuk bersama dengan Al-Quran. Kita membawa diri kita untuk mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Yang bisa jadi selama ini waktu kita, intensitas waktu kita dengan Al-Quran mungkin sangat minim. Maka sekali lagi bahwa bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk kemudian mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Kita berlama-lama dengan Al-Quran. Qatadah radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dikatakan bahwa ia mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sepekan, dan ketika masuk ke bulan Ramadan ia mengkhatamkan sekali dalam 3 hari, dan memasuki 10 terakhir Ramadan ia mengkhatamkan sekali dalam 1 malam. Luar biasa. Nah, ini kita kemudian bagaimana membawa diri kita, ya memaksa-maksakan diri kita untuk kira-kira berlama-lama dengan Al-Quran. Karena dari sisi nilai pahala, ya saya kira semua kita sudah sering mendengarkan dari para penceramah-penceramah yang menyampaikan tentang membaca keutamaan Al-Quran. Jamaah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah sedekah. Sedekah jamaah subhanahu wa ta'ala tentu sangat menarik, ya. Mengimplementasikan hadis bahwa Nabi adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya itu adalah bertambah di bulan Ramadan. Artinya bahwa kedermawanannya berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah waktu di mana pertama secara kemuliaan, maka bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, dan juga bahwa bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi orang yang bersedekah atau orang yang berbuat kebaikan apa saja. Maka bulan ini adalah bulan pelipat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan obrolan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan mengobrol dari kebaikan ataukah pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala, maka sangat disayangkan kalau waktu yang terbatas ini kemudian kita ataukah berlalu tanpa kemudian kita mengisinya dengan sebanyak-banyaknya, baik dari sisi bacaan kita maupun dari sisi impak ataukah pemberian-pemberian kita kepada orang yang membutuhkannya. Nah, ada yang sangat menarik saya kira. Kami ketika mahasiswa ya, dan saya kira ini bukan kalau kita sekarang melihat di konten-konten YouTube ya, bahwa di mana terutama di belahan negara-negara Arab ya, memasuki bulan Ramadan ini itu ada potret kehidupan yang luar biasa dalam artian dalam memberi. Ya mungkin kita lihat dalam konten-konten itu bahwa banyak yang kemudian ke jalan-jalan, turun ke jalan-jalan untuk kemudian membagi-bagikan ya kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Kalau di Mesir ya, ini yang luar biasa ya. Memasuki bulan suci Ramadan ya, orang berlomba-lomba untuk kemudian membuat stand-stand ya, atau apa namanya, lapak-lapak di pinggir-pinggir jalan ya. Ya, kita juga ya mungkin ya sama, kita membuat lapak-lapak di pinggir-pinggir jalan ya. Ya. Bedanya saja ya, kalau kita buka lapak-lapak di pinggir jalan itu adalah ramai dengan jualan, kira-kira seperti itu ya. Ramai dengan ya jus ya, ramai dengan goreng-gorengan dan sebagainya ya. Atau kira-kira yang berlomba-lomba kita lihat di pinggir-pinggir jalan adalah lapak-lapak jualan-jualan ya, untuk kemudian menjual bagi orang yang berpuasa. Tapi di Mesir tidak. Jadi lapak-lapak dibuat di pinggir-pinggir jalan itu luar biasa ya. Mungkin di setiap ruang-ruang jalan yang protokol itu dipenuhi dengan stand-stand yang mereka buka ya, untuk kemudian disiapkan bagi orang ya, para duafa, para fakir miskin dan para orang yang lewat di tempat itu untuk berbuka secara gratis ya. Ya, bahkan kita sering membawa pada diri kita bahwa di bulan Ramadan sepertinya tidak ada pun kiriman dari keluarga pada saat itu, kita merasa enjoy, nyaman ya. Kenapa? Artinya bahwa kebutuhan kita dalam kebutuhan sehari-hari kita sepertinya sudah tercover semuanya ya. Artinya kalau kita ingin berbuka di yang dibuka dan disiapkan oleh orang-orang dermawannya, itu luar biasa ya. Ya, dan menunya juga bukan tanggung-tanggung saya kira ya. Ya, kalau mungkin kita membuat berbuka puasa ya, mungkin sekedarnya, kalau ini luar biasa ya. Ya, kalau kita lihat bahwa di mana kalau misalnya ayam yang kemudiannya dibagi 4, itu kemudian yang dihidangkan di tempat-tempat. Dan ini bukan cuma sehari saya kira ya. Mungkin kita mungkin di antara kita mungkin coba membuka 2-3 hari kemudian itu selesai ya. Mereka orang-orang dermawannya adalah mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini betul-betul kita merasakan bahwa hadis betul-betul hidup, bahwa di mana ada kedermawanan yang bertambah melebihi dari bulan-bulan di luar Ramadan. Subhanallah. Ya. Dan ini saya kira kemudian dengan kedermawanan Rasulullah memberikan isyarat bahwa melebihi dari angin yang berhembus, saking cepatnya dan ringannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberi tanpa kira-kira berpikir panjang
dalam memberinya itu ya. Subhanallah ya. Dan yang kedua, bahwa sering kita memberi di bulan Ramadan atau berimpak di Ramadan, itu artinya kita kemudian memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Pemberian kita bahwa itu kemudian ya digunakan orang yang berpuasa, digunakan orang yang untuk melakukan salat malam, digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa orang yang memberi itu mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Pahala orang yang salat yang kita beri sama, kita akan mendapatkan pahalanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala orang-orang yang berbuka dengan di tempat kita, ya, maka kata Rasulullah SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi. Ya, barang siapa yang memberi hidangan makanan bagi orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Ya, jadi kalau kita ingin mau mengambil pahala-pahala orang yang berpuasa, maka kasihlah makanan, kasihlah apa yang bisa mereka gunakan untuk berbuka ya. Tidak mesti saya kira harus diukur dengan ya apa namanya makanan dos misalnya, atau apa namanya makanan berat yang kita anggap seperti itu, nasi dan sebagainya. Padahal Nabi bukanya itu hanya menggunakan dengan kurma. Ya, ini juga mungkin ya kecerdasan kita dalam memanfaatkan momentum ini dengan kita memberi sedikit kemudian mendapatkan balasan yang luar biasa ya. Saya bayangkan ya, kalau kita berikan misalnya orang untuk menjelang buka puasa, kita bagikan tamar, kurma, pahala orang yang berpuasa ini itu adalah kita dapatkan pahalanya. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a, tanpa kemudian mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Tetapi kita kemudian mendapatkan pahala orang yang berpuasa ini. Jamaah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang kemudian ingin kita bagaimana kemudian menghidupkan suasana seperti ini, bahwa ada yang betul-betul luar biasa melebihi dari bulan-bulan di luar Ramadannya. Kalau di bulan Ramadan mungkin kita juga sering bersedekah, kita memberi dan sebagainya. Tapi kemudian kita ingin bagaimana kemudian momentum Ramadan ini intensitas kita dalam memberi, kalau bisa kemudian kita betul-betul maksimalkan. Ya. Bahkan ya, saya terus terang bahwa banyak cerita-cerita yang sangat menarik menurut saya. Waktu itu, dan bisa dikatakan bahwa itu adalah kita temui setiap malam di suasana di jalan-jalan itu di bulan Ramadan, di jalan-jalan ketika kita mahasiswa ya. Artinya orang saking kemudian gemarnya memberi ya. Ya terutama mencari orang-orang asing misalnya. Karena ya mungkin mereka menganggap kita adalah orang jauh, kemudian penuntut ilmu, kemudian mungkin mereka memberikan satu perlakuan kepada ya orang-orang yang datang menuntut ilmu itu ya. Ya, saya hanya datang kita ke masjid ya, kemudian mereka meminta paspor kita, kemudian mereka ya membagi-bagikan setiap malamnya, kira-kira seperti itu ya. Nah ini sekali lagi bahwa ada suasana yang luar biasa dalam sisi kedermawan dalam memberi ya di bulan Ramadan itu ya. Artinya bahwa kita tidak memungkiri bahwa di luar Ramadan juga mereka seperti itu ya. Tetapi
kedermawanannya itu adalah sangat bertambah saat memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian bahwa yang mendorong ataukah yang kemudian memotivasi mereka melakukan semua itu adalah karena kita menganggap bahwa puasa dan sedekah adalah merupakan satu sebab untuk kemudian menstimulus orang masuk ke dalam surga. Ya. Hadis dari Ali radhiyallahu anhu qala an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati ghurafan tarahu zuhuruhu min batnihi wa butunihi min zahrihi faqama al-a'rabi liman hiya ya Rasulullah qala liman ataba al-kalam wa at'ima at-ta'am wa adama as-siyam wa salli lillahi bil-laili wan nasu niyam. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW bahwa di dalam surga ada ruangan-ruangan, di mana ruangan-ruangan itu di luarnya bisa dilihat yang ada di dalamnya, dan bagian di dalamnya kemudian bisa dilihat dari luarnya. Lalu kemudian sentak orang Arab ini, orang Badui ini kemudian berdiri sambil berkata kepada Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini keistimewaan itu siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, liman atabal kalam, ruangan-ruangan itu yang luar biasa, ruangan-ruangan dalam surga itu yang disiapkan itu adalah disiapkan bagi atabal kalam, yang senantiasa berkata baik. Ya. Kadang juga ini adalah ya banyak yang kemudian membatalkan pahala puasa, tidak membatalkan puasanya tetapi membatalkan pahala puasanya. Nabi mengatakan bahwa khamsun tuftirus shaim, ada 5 yang kemudian itu membatalkan pahala puasa. Pertama adalah ghibah. Ya, ghibah, menceritakan orang lain. Apalagi ya kita mengumbar aib orang dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian kemudian membatalkan pahalanya. Tidak membatalkan secara hukum fikihnya bahwa puasa menahan semua yang membatalkan dari makan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tentu ini adalah sah. Tetapi dari sisi nilai pahalanya kemudian batal, tidak ada ya. Nah, orang Badui tadi, Arab Badui yang merasa takjub dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa peruntukan keistimewaan itu ya Rasulullah ya? Pertama adalah salah satunya min atyabul kalam, orang senantiasa berkata baik ya. Karena kita sadar bahwa kam min shaimin laisa lahu jazaan min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash, bahwa berapa banyak orang yang berpuasa tetapi kemudian ia tidak mendapatkan nilai pahala puasanya kecuali ia hanya mendapatkan keletihan secara fisik, artinya hanya mendapatkan lapar dan haus. Siapa di antara kita yang kemudian, tentu tidak ada di antara kita ingin kemudian kita berpuasa secara fisik tetapi kemudian di Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nilai. Maka salah satu yang disiapkan bagi ruangan-ruangan yang Allah siapkan dalam surga ini adalah termasuk orang-orang yang senantiasa atyabul kalam,
Dan yang kedua adalah wa atimut ta'am. Seperti hadis tadi bahwa barang siapa yang memberikan, menghidangkan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, maka nilai pahala puasanya ia akan mendapatkan puasa orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Gemar memberi, gemar untuk bersedekah dan sebagainya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan disiapkan ruang-ruangan yang tadi, bahwa orang yang ada di dalamnya kemudian mampu melihat bagian luarnya, dan orang yang di luar kemudian mampu melihat apa yang ada di dalamnya. Ya, memang sulit untuk dibayangkan kira-kira bagaimana keindahan tempat itu ya. Ya, ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara qalbi bashar. Saya kata memang adalah kenikmatannya yang sulit untuk kemudian ya ditangkap oleh pendengaran kita, oleh mata kita, dan lintasan hati pun kita adalah ya Allah hanya menggambarkannya, gambaran-gambarannya mungkin yang bisa kita apa namanya imajinasikan kira-kira seperti itu ya. Tetapi sekali lagi bahwa gambaran-gambaran itu tentu jauh melebihi dari apa yang kira-kita imajinasikan tentang tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang ruang-ruang yang sangat memiliki keindahan yang luar biasa ya. Dan yang ketiga, wa'adamas siyam. Ia senantiasa berpuasa ya. Nah, puasa jamaah subhanahu wa ta'ala ya. As-siyamu junnatun. As-siyamu junnatun minan nar. Kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah benteng ataukah tameng dari neraka. Kita bisa memastikan bahwa orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya akan menjadi tameng dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kajunnati ahadikum minal qital, sebagaimana perisai bagi seseorang untuk menahan ataukah untuk membentengi diri ketika dalam peperangan ataukah ketika ia ingin dibunuh dan sebagainya. Kajunnati ahadikum minal qital. Ya, kita berlindung ya, artinya ada yang membentengi dan melindungi dari apa namanya alat-alat yang ingin membunuhnya, kira-kira seperti itu. Nah, puasa jamaah subhanahu wa ta'ala, kita betul-betul bagaimana kemudian puasa kita betul-betul menjadi tameng dari ya, karena kita tahu bahwa faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, bahwa kesuksesan dan keberuntungan itu ketika ya seseorang yang dihindarkan dari neraka ya. Ya, dan kita meyakini bahwa di akhirat sana saya kira tidak ada tempat, hanya dua saya kira ya. Artinya kalau kita dibebaskan dari api neraka, maka ya hanya tempat yang satu tempat lagi, yaitu adalah surga ya. Sebaliknya kalau kita kemudian dihindarkan dari surga, berarti pasti bahwa itu adalah neraka ya. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka ini adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa ya, ketika seseorang dijauhkan dari neraka dan kemudian dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya insyaallah. Dan yang keempat adalah wasalli lillah, orang yang salat karena Allah Subhanahu wa taala billail, di malam hari, wan nasu niyam, sementara orang dalam kegelapan tidurnya. Nah, inilah empat yang kemudian yang menstimulus kita kemudian mendapatkan ruang-ruang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan-keistimewaan yang tempat-tempat istimewa yang akan diperuntukkan orang-orang tadi itu ya. Atyabul kalam, senantiasa berkata baik. Wa atimut ta'am, gemar dalam memberi makan, khususnya apalagi saya kira di bulan Ramadan ini. Maka ini juga satu
yang membuat kita menjadi sangat bahagia, karena bulan-bulan ini adalah bulan mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senantiasa berpuasa dan orang yang kemudian melakukan qiyamul lail atau salat malam sementara orang-orang pada lap dalam ketidurannya, ini adalah amalan-amalan yang luar biasa yang semuanya ini kita kumpulkan dalam bulan puasa ini. Kita kumpulkan semua tadi itu bahwa mulai dari atyabul kalami, dan inilah makanya kita dalam keseharian kita ya hampir bahwa ya kita tidak menafikan bahwa ada sebagian kemudian melakukan ghibah dan sebagainya, tapi saya kira orang pada sadar bahwa ini adalah bulan yang sangat luar biasa ya, sehingga untuk menghindarkan dari zongnya dari pahala-pahala kita, maka kemudian kita hindarkan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang ghibah dan sebagainya, dan kemudian kita ganti dengan atyabul kalam, kita ganti dengan perkataan-perkataan baik ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia mematikan ataukah mematikan api dalam azab kubur kita ya. Was-sadaqatu la tudfi'u min ahliha hurrun nar, bahwa harul kubur ya, bahwa bersedekah ataukah sedekah itu kemudian mematikan atau memadamkan azab api dalam kuburan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan momentum ini, bulan Ramadan ini, kita memaksimalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Kita maksimalkan dalam memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk berbagi, khususnya orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan ya, memberikan makan orang yang berbuka dan sebagainya. Dan saya kira tempat ini ya, saya kira mudah-mudahan adalah agen-agen kebaikan yang memfasilitasi orang-orang yang memberikan atau menyalurkan harta-hartanya untuk memberikan makan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya kira mungkin ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada waktu kita untuk berbincang-bincang tentang sedekah ya, silakan kepada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengharapkan pencerahan sedikit Ustaz. Saya selaku masyarakat awam dan mengenai penjelasan mengenai membaca Al-Quran dan tapi saya biasa juga tausiah atau pencerahan Kristen dengan berbagai media informasi mengenai membaca Al-Quran di Ramadan dan sedekah. Untuk pada kesempatan ini saya mau mengenai membaca Al-Quran. Bagaimana Pak Ustaz, kalau ada orang saya dengar membaca Al-Quran itu tapi dia menyanyikan kepada orang yang mati, padahal kita ini kan masih hidup, bagaimana hukumnya kalau misalnya kita menggunakan membaca Al-Quran tapi kita menyanyikan kepada orang lain atau orang mati. Yang kedua, sedekah ini juga Mas berbeda dengan yang pertama. Ada orang sedekah di masjid atau berbagai
saya dengar mungkin saya orang di hadis Nabi, kalau kita mati itu kan sudah terputus kalau kita, kecuali 3 perkara saya dengar. Nah, jadi bagaimana hukum dia Ustaz, kalau orang mati tapi diniatkan sedekahnya untuk dikirimkan atau mungkin ke wajahnya terpilih pada orang yang mati. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mewakili pikir ini. Ya, saya dengar tadi Ustaz mengenai baca Al-Quran sekarang ini kan betul-betul kita harus bersahabat. Setiap saat lah kita membaca Al-Quran. Maka sekarang ini di HP sekarang kan ada aplikasi. Setiap saat bahkan ada aplikasi setiap Al-Quran buka HP istilahnya ini. Nah, tetapi saya dengan Ustaz bagaimana ada orang yang menganggap bahwa ini HP Al-Quran mushaf. Beda dengan kalau Al-Quran itu dan kata mushaf. Mushaf Quran. Ini HP kan bukan. Bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah pada Bapak tadi ya. Tentang innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, memang saya kira ini adalah ya pembicaraan para ulama kita beragam memang saya kira dalam ya memberikan pernyataan-pernyataan terkait bahwa ya idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, bahwa ya ketika seorang telah meninggal ya maka putuslah ya illa min salasin, ya sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, dan waladun salih yad'u lahu. Ini yang kemudian senantiasa kemudian menyambungkan amal-amal itu ya. Ya, saya dalam hal ini waktu saya mahasiswa ya, waktu itu saya mendapat musibah ya. Ibu saya kemudian saya dengarkan bahwa meninggal ya. Lalu kemudian saya ada syekh, salah seorang dokter yang mengajar kami di berbesar di Azhar ya. Saya semperin ya, artinya saya ingin bagaimana kemudian untuk menyambungkan amal-amal ibu saya yang saya tidak sempat untuk kemudian bertemunya. Adakah amalan untuk saya untuk bisa menyambungkan amal-amal ibu saya? Wahai dokter, apa zaman dokter ini? Sangat baik. Pertama, selama Anda bersungguh-sungguh dalam belajar, maka otomatis kesungguhan itu menjadi pipa atau jalur untuk kemudian menyambungkan amal itu. Artinya bahwa tidak ada yang kemudian terputus secara maknawi, fisik mungkin ya, tapi dalam hal amal saya kira tidak ada yang terputus. Artinya bahwa itu bisa berlangsung, bisa kemudian terus ya. Nah, saya memahami dari ini bahwa ya kalau ada kemudian orang untuk kemudian menyambungkan orang yang telah mendahulunya dengan tadi meniatkan bahwa ya membaca bacaannya itu adalah ya mendoakan bahwa mudah-mudahan kemudian menyampaikan kepada orang yang kita maksudkan, ya saya termasuk orang meyakini bahwa itu adalah ya itu termasuk amal yang dianjurkan dalam hal seperti itu ya. Nah, sama juga dengan tadi dengan misalnya kita bersedekah untuk kemudian meniatkan tadi dengan yang telah mendahului kita ya. Saya kira adalah ya seperti yang saya pahami bahwa dari penjelasan dokter yang mengajar kami bahwa ya tidak ada yang kemudian menghalangi untuk kemudian menyambungkan terus amal-amal ya. Bahkan ikutkan sholatmu dengan sholat, ikutkan sholat mereka dengan sholat kamu ya. Artinya bahwa tidak ada kemudian ya, bahkan ada yang kemudian ya tapi sekali lagi bahwa ini bukan kewajiban. Tapi pun kalau kita yang melakukan bahwa kita sholat sunnah untuk 2 rakaat untuk ini, itu adalah dianjurkan.
Ya, itu apa pahalanya kemudian itu dapatkan bagi bagi yang kita niatkan tersebut ya. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada yang kemudian dengan niatan-niatan tadi itu selama kemudian bahwa apa yang betul-betul kita lakukan adalah itu adalah, maka yakin bahwa itu adalah sampai insyaallah. Nah, ini yang saya pahami dari sisi bahwa amal-amal yang telah mendahului kita dengan kita mengiringkan dengan amal-amal yang kita lakukan itu saya kira senantiasa akan diharapkan ya. Dan kalau kita baca beberapa riwayat bahwa kehidupan orang-orang yang di alam sana itu senantiasa menunggu kebaikan-kebaikan dari yang orang masih hidup ya. Yang tidak sebaliknya, artinya orang yang kemudian telah mendahului kita kemudian mengharapkan kebaikannya, tidak boleh saya kira ya. Tapi kebaikan orang-orang yang masih hidup untuk yang telah mendahulinya itu saya kira adalah bisa boleh untuk dilakukan, kita niatkan tadi seperti itu ya. Dan kemudian membaca Al-Quran melalui Android kita dengan mushaf saya kira secara teks saya kira tidak ada mungkin yang membedakan dari sisi teksnya karena apa yang ada mushaf dengan apa yang ini adalah tidak ada bedanya. Tapi yang mungkin yang membedakannya adalah dari sisi fadilah artinya bahwa memegang mushaf dengan memegang Android itu yang membedakannya. Artinya bahwa kita pegang Android tanpa wudu pun itu adalah boleh tetapi memegang mushaf la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang tidak boleh memegangnya kecuali hanya orang-orang yang dalam keadaan bersuci. Nah, mungkin dari situ kemudian membedakannya antara Android dengan mushaf artinya dari sisi keutamaan bahwa memegang mushaf itu dari sisi nilainya, memegangnya saja itu adalah sudah satu nilai pahala kira-kira seperti itu dibandingkan dengan memegang HP atau computer kita tentu hanya sebatas hanya memberikan informasi-informasi melalui alat ini. Tetapi ketika dari sisi fadilah untuk memegangnya saya kira tidak ada yang kita inikan. Nah, sekali lagi bahwa yang menurut saya mungkin yang perlu kita adalah jangan kemudian menjadi alasan untuk kemudian kita tidak mengaji hanya karena persoalan memegang mushaf dengan Android Kalau kita berkesempatan untuk memegang yang ada pada saat ini silakan kalau mungkin orang yang mungkin lebih terang membaca melalui ini silakan Tapi pun kalau misalnya mau mendapatkan dari sisi pahala-pahala yang lainnya terus sekali lagi bahwa silakan kemudian mengambil mushaf Dan sekali lagi bahwa mushaf la yamassuhu illal mutahharun, bahwa orang yang memegang mushaf itu hanyalah orang-orang yang dalam keadaan yang bersuci. Nah, saya kira mungkin ini yang bisa membedakan antara mushaf dengan Android wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin waktu Universitas di nasib saya pakai sama saya. Waktu itu saya membaca Quran di kampus ini di Quran saya ada sih. Saya baca Quran di atas sana sini. Berarti pada saya tadi akan diangkat. Katanya tidak boleh itu di bawah. Kemudian beliau yang itu digenggam. Jadi kita kan kebanyakan jinjing gitu. Jadi saya tanya Ustaz, bagaimana seharusnya kita bersikap dengan Al-Quran ketika kita menyentuh? Bagaimana etika kita ketika bersentuhan dengan mushaf Al-Quran? Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kita membaca Al-Quran itu dan menghapuskan surat tertentu pada malam-malam tertentu. Contoh pada Jumat kita membaca Al-Kahfi atau membaca Yasin. Nah, bagaimana Ustaz? Apakah memang ada dalil yang dengan itu? Bapak sekalian memang adab dengan secara perlakuan kita kepada Al-Quran. Saya kira memang kita menganggap bahwa orang Arab betul-betul hatta mungkin orang yang tidak terlalu bisa membacanya tapi dalam artian memuliakan Al-Quran luar biasa secara fisiknya
Iya, luar biasa dalam iya. Sama yang disampaikan Bapak tadi itu luar biasa. Saya kira bukan cuma banyak yang kemudian ya ketika kita megang betul-betul ya ada satu adab yang kemudian ya dalam memegangnya misalnya seperti itu ya memegang agak di atas ya kemudian ya tidak kemudian hanya sekadar apalagi tadi seperti itu. Memang sangat orang Arab sangat ini seperti itu. Sekalipun saya katakan mungkin orang yang tidak bisa baca tapi dalam artian memuliakan Al-Quran luar biasa ya. Nah, saya kira itu ya. Dan kemudian yang ke orang yang membaca surah-surah tertentu ya. Ya, tentu kita tidak menafikan bahwa masing-masing surah dengan keutamaannya dan fadilahnya ya. Itu pasti yang membacanya pasti akan mendapatkannya. Ya, karena kita tahu bahwa man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, bahwa membaca satu huruf saja dari kitab Allah itu mendapat satu kebaikannya, dan kebaikannya itu adalah dapat gandakan menjadi 10 kebaikan sepertinya ya, semisalnya ya. Artinya bahwa ya kita tidak kemudian menafikan bahwa tidak boleh membaca surah tertentu ya, tetapi lebih baiknya adalah ya menuntaskan membaca dari awal ya, setelah itu khatam kita ulangi lagi ya, itu yang semestinya dianjurkan lebih baik ya. Tetapi pun kalau misalnya ada orang yang kemudian membaca ya hanya suratul kahfi ya, karena dalilnya saya kira jelas ya, barang siapa membaca suratul kahfi maka akan mendapatkan ini dan sebagainya, membaca surah yasin dan sebagainya. Saya kira masing-masing surah yang dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran ya, itu ya ketika kita misalnya membaca riwayat-riwayat masing-masing punya keistimewaan dan sebagainya. Nah, cuma sekali lagi bahwa ya akan sangat disayangkan kemudian kalau orang hanya kemudian membaca satu surah selama hidupnya, sementara surah-surah yang lain kemudian diabaikan ya, dan tidak dibaca ya. Padahal jauh lebih akan sempurna ketika mulai membaca dari suratul Fatihah sampai suratul Nas, dan ketika berakhir di situ kemudian mengulanginya lagi. Saya bisa katakan bahwa ya kata ada salah seorang sahabat itu kemudian ya mengkhatamkan Al-Quran sekian dalam setiap pekannya, kemudian sekali dalam 3 hari dalam Ramadan dan sekali dalam 9 bulan 10 terakhir Ramadan. Nah, itu adalah mengkhatamkannya itu adalah ya mulai dari suratul Fatihah sampai An-Nas. Setelah diulangi lagi ya sampai begitu saya kira ya. Dan ya para imam kita ya seperti Imam Syafi'i, bagaimana kemudian dalam intensitas dalam baca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan itu bisa dibayangkan ya. Padahal kita tahu sesibuk apa kira-kira Imam Syafi'i dalam mengurusi umat, dalam berdakwah dan sebagainya, tapi kemudian ya semua itu kemudian seakan-akan bahwa memfokuskan waktunya untuk kemudian membaca Al-Quran ya. Sampai dikatakan bahwa menghatamkan 60 kali dalam Ramadan, sekali sehari dan di siangnya dan sekali malamnya. Luar biasa saya kira. Artinya bahwa ada perhatian khususnya Al-Quran di bulan Ramadannya. Maka ya kalau ya kita dan semua dan ini yang kita harapkan bahwa ya sebisa mungkin kemudian kita menghatamkan Al-Qur'annya. Ya, minimal kira-kira seperti itu sekali dalam setahun ya, sebagaimana Nabi menghatamkan Al-Quran sekali dalam setahun, kecuali pada tahun ke-9 sebelum kematiannya menghatamkan 2 kali kira-kira seperti itu. Nah, ini kemudian ya, jadi sekali lagi ya tidak kemudian ya kita mengatakan bahwa tidak boleh untuk kemudian membaca surah-surah tertentu, namun ya tidak akan sempurna Al-Quran itu kita baca kalau hanya sekedar memilih hanya surah-surah yang ada, sementara Al-Quran terdiri dari 114 surah, dan ini yang semestinya kita baca semuanya sampai tuntas. Wallahu a'lam. Baik, saya kira mungkin ini Bapak sekalian, mudah-mudahan manfaatnya jazakumullah jazaa, dan semuanya hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan ya, terutama ya mulai sebentar malam, bahwa itu adalah 10 terakhir, dan kita betul-betul maksimalkan waktu ini ya, waktu yang sangat terbatas, tetapi di situ sekali ada janji Allah Subhanahu wa taala ya, lailatun khair min alfi syahr, bahwa ada satu malam yang kemudian pahalanya sama dengan 1000 bulan, dan ini yang kemudian kita paksakan diri kita bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
mendapatkan pada malam yang dijanjikan itu. Wallahu alam, jazakumullahu jazaa, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.